Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mariadi dari kelompok 3 yang akan memaparkan tugas filsafat ilmu, yakni struktur penelitian dan penulisan karya ilmiah. Sebelum saya memaparkan presentasi ini, maka saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 3 yang terdiri dari 4 orang. Di antaranya saya sendiri, yang kedua Muhammad Fikri Al-Hafiz, yang ketiga Mela Mariani, dan yang keempat Raisan Alim. Untuk presentasi pertama ini saya akan memulai sendiri dalam pemaparannya. Penelitian merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah dengan metode ilmiah. Artinya, kegiatan meneliti adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilaksanakan berdasarkan langkah-langkah tertentu yang logis dan sistematis. 1. Pengajuan masalah. Sebagaimana yang telah dikatakan di awal, bahwa penelitian dilakukan untuk memecahkan suatu masalah, itu artinya suatu penelitian berangkat dari adanya sebuah masalah. Oleh karena itu, pengajuan masalah melakukan langkah pertama yang terdapat dalam suatu penelitian ilmiah. Secara kronologis, terdapat 6 kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti dalam langkah pengajuan masalah. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Yang kedua adalah identifikasi masalah. Yang ketiga adalah pembatasan masalah. Yang keempat adalah perumusan masalah. Yang kelima adalah tujuan penelitian. Dan yang keenam adalah kegunaan penelitian. 2. Penyusunan kerangka teoritis. Penyusunan kerangka teoritis dilakukan setelah pengajuan masalah. Pada tahap ini, proses penelitian dilakukan dengan mencari teori-teori, konsep-konsep, dan generalisasi-generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan landasan teoritis. Pada dasarnya, metode ilmiah dapat disimpulkan dengan 2 cara antara lain. 1. Pengajuan hipotesis yang merupakan kerangka teoritis secara deduktif. Yang kedua adalah pengumpulan data secara empiris untuk menguji apakah kenyataan yang sebenarnya mendukung atau menolak hipotesis. Adapun kerangka teoritis yang dapat menguatkan argumentasi, maka perlu memenuhi beberapa syarat, yakni digunakan haruslah merupakan teori pilihan dari sejumlah teori yang telah dikuasai secara lengkap dengan mencakup perkembangan-perkembangan yang mengikuti teori tersebut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam menyusun kerangka pemikiran dibutuhkan teori-teori ilmiah yang menjadi dasar argumentasi sehingga membuahkan hipotesis. Adapun kriteria utama agar kerangka pemikiran dapat menguatkan para ilmuwan lain yaitu dengan alur-alur pikiran yang logis. Alur pikiran logis di sini yakni menggunakan teori yang sudah dipaparkan pada kerangka berpikir sebagai landasan dalam penelitian. 3. Metodologi penelitian. Metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai metode, sedangkan metodologi penelitian merupakan pengetahuan tentang metode-metode yang digunakan dalam suatu penelitian. 4. Hasil penelitian. Secara singkat, hasil penelitian dapat dilaporkan dalam kegiatan sebagai berikut. A. Menyatakan variabel-variabel yang diteliti. B. Menyatakan teknik analisis data. Yang C. Mendeskripsikan hasil analisis data. Yang D. Memberikan penafsiran terhadap
kesimpulan analisis data. Yang E menyimpulkan pengujian hipotesis apakah ditolak atau diterima. Kelima, ringkasan dan kesimpulan. Kesimpulan penelitian merupakan sintesis dari keseluruhan aspek penelitian yang terdiri dari masalah, kerangka teoritis, hipotesis, metodologi penelitian, dan penemuan penelitian. Berikut langkah-langkah menyusun ringkasan dan kesimpulan. A. Deskripsi singkat mengenai masalah, kerangka teoritis, hipotesis, metodologi, dan penemuan penelitian. B. Kesimpulan penelitian yang merupakan sintesis berdasarkan keseluruhan aspek tersebut. C. Pembahasan kesimpulan penelitian dengan melakukan perbandingan terhadap penelitian lain dan pengetahuan ilmiah yang relevan. D. Mengkaji implikasi penelitian. Dan yang E. Mengajukan saran. Selanjutnya yaitu nomor 6, abstrak. Seluruh laporan penelitian kemudian disarikan dalam sebuah ringkasan yang disebut abstrak. Abstrak merupakan ringkasan seluruh kegiatan penelitian yang dikemas dengan ringkas namun padat. Abstrak mencakup keseluruhan pokok pernyataan penelitian sesuai dengan langkah-langkah kegiatan penelitian. 7. Daftar pustaka. Pada hakikatnya, daftar pustaka merupakan inventarisasi dari seluruh publikasi ilmiah maupun non-ilmiah yang dipergunakan sebagai dasar bagi pengkajian yang dilakukan. 8. Riwayat hidup. Riwayat hidup merupakan deskripsi dari latar belakang pendidikan dan pekerjaan penelitian yang mempunyai hubungan dengan penulisan karya ilmiah yang disampaikan. Semua hal yang bersifat penting tentang latar belakang penulis diringkaskan dalam sebuah penjelasan yang cukup padat. Yang ke-9, usulan penelitian. Sebuah usulan penelitian mengandung seluruh langkah-langkah penelitian tanpa hasil penelitian. Dengan demikian, usulan penelitian hanya mencakup langkah pengajuan masalah, penyusunan kerangka teoritis, dan pengajuan hipotesis serta metodologi penelitian. Itulah hasil dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon masukan dan saran serta kritiknya demi kesempurnaan tugas ini. Apabila kami ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.